Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul al-fadil, para orang-orang tua kita di keluarga besar Simawang Sayo itu umbilin ya, daerah umbilin ya, udah ramai sekali. Alhamdulillah kita bisa hadir di sini. Kemudian kepada Sohibul Bait, Sohibul Hajah yang kami muliakan, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sungguh tiada kata yang lebih indah untuk mengawali perjumpaan kita kecuali alhamdulillah, segala puji mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan kita pada malam hari ini bisa berkumpul di tempat yang baik, dengan kondisi yang baik, dengan niat yang baik, dengan tujuan yang baik, bersama orang-orang yang baik. Mudah-mudahan kumpulnya kebaikan-kebaikan ini benar-benar menjadikan wasilah kita memperoleh kemuliaan Allah, mulia dunia, mulia akhirat. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan pertemuan kita ini semakin mengakrabkan persaudaraan di antara kita, persaudaraan yang tidak hanya antar kampung, persaudaraan yang tidak hanya antar kecamatan, persaudaraan bahkan yang tidak hanya antar suku, tapi mudah-mudahan persaudaraan yang antar hati, sehingga kita bisa ketemu lagi nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibu yang saya muliakan, Simawang Sayo itu pemandangannya indah banget ya Pak. Indah, di depannya itu kan ada danau. Beberapa waktu yang lalu saya ke sana Ibu, ke Tanah Datar, dan dalam misi kemanusiaan kita langsung ke Malalu waktu itu ya. Masya Allah, kita bersyukur banget Ibu hadir di sini dengan kondisi yang sehat walafiat. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang saya muliakan, ingat Malalu itu saja diingat akan nikmat Allah. Nikmat Allah itu dibagi menjadi dua kelompok besar Ibu. Pertama adalah nikmat Allah yang dinamakan daf'ul bala. Kemudian nikmat Allah yang kedua dinamakan jalbul manfaah. Apa itu Pak Amin nikmat Allah daf'ul bala itu? Nikmat Allah daf'ul bala adalah karunia Allah yang diberikan kepada kita berupa kita dijauhkan dari musibah-musibah. Alhamdulillah. Jadi kita hidup di Rimbo Bujang, mudah-mudahan yang di sana segera Allah pulihkan semuanya. Amin Allahumma amin. Kita ini hidup di Rimbo Bujang, jauh dari tanah longsor, jauh dari banjir, jauh dari gunung meletus gitu ya. Ini semuanya adalah nikmat dari Allah yang harus kita syukuri. Alhamdulillah. Kadang-kadang kan kita ngertinya nikmat itu nasi padang, es teh, beli gorengan 5.000 dapat 6, itu kan ngertinya gitu. Seperti itu kita biasanya. Padahal ada nikmat-nikmat yang namanya daf'ul bala. Misalnya ibu hadir ke sini menggunakan sepeda motornya tuh bannya itu nggak kempes. Ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ibu pergi ke Tebo, ada lubang-lubang jalan yang banyak sekali. Kendaraan ibu itu masuk ke lubang situ, tapi ibu nggak jatuh. Ini yang nyelamatin siapa Bu? Yang nyelamatin Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dinamakan nikmat daf'ul bala. Yang kedua adalah nikmat jalbul manfaah. Apa maksudnya? Artinya adalah nikmat atau karunia Allah yang diberikan kepada kita sesuai dengan apa yang kita kehendaki, yang bisa kita rasakan, seperti keluarga sehat, anak-anak solih-solihah, bisa mempunyai besan yang baik, mempunyai menantu yang baik, memiliki tetangga yang baik, usaha kita dilancarkan. Semuanya itu adalah nikmat yang harus kita syukuri, dinamakan nikmat
Apa Bu? Jalbul manfaat. Ibu? Ibu? Ini kayaknya marah jawabannya Ibu. Ibu, kalau di Jawanya saya, kampungnya saya itu kan namanya Temanggung. Kalau dipanggil kok diam saja, panggil tuh diem aja itu Bu. Tapi matanya melotot, itu namanya ikan asin. Bu, takut dikatakan ikan asin aja. Ibu-ibu yang saya muliakan, Ibu pernah menyucikan pakaian suaminya? Pernah? Pernah Ibu? Sering ya? Sering, alhamdulillah. Terus saya tanya, pernahkah suatu hari Ibu lagi nyuci itu kemudian di saku baju suaminya atau saku celananya nemu uang? Sering Bu? Dikembalikan? Enggak. Berarti istriku ketularan ibu-ibu ini. Enggak pernah dikembalikan. Oh, rezeki nomplok katanya. Rezeki min haitsu la yahtasib. Iya Bu? Bilangin tapi tidak dikasih. Iya benar. Nah itu namanya nikmat jalbul manfaah Bu. Harus disyukuri. Alhamdulillah. Nah ini Bu, oleh karenanya saya mengajak, termasuk hadirnya kita di sini kumpul ini, kalau kita ngikutin nafsu kita, ini kan males banget pergi kayak gini Bu. Ada kadang toko belum tutup, betul nggak? Ada kegiatan-kegiatan yang belum terselesaikan. Tapi dengan semangat kekeluargaan, kita kumpul di sini bukan hanya karena teman, tapi ini membawa suku, membawa nama baik leluhur-leluhur kita. Ketika si Mawang Sayo ini Bu berjalan lancar, bisa bertahan lama sampai anak cucu kita, saya yakin leluhur-leluhur kita itu akan senang. Mereka hidup rukun di perantauan. Kemudian ketika ada sesuatu hal, kita juga membantu di kampung sana. Alhamdulillah. Artinya apa? Paguyuban, kalau bahasa Jawanya itu paguyuban. Perkumpulan si Mawang Sayo ini harusnya dilestarikan Bapak-bapak. Ini manfaatnya besar banget. Bukan ajang pamer, bukan ajang curhat, tapi ajang saling pengertian dan saling memahami di antara kita. Alhamdulillah. Ibu Bapak yang saya muliakan, kemudian tadi disampaikan bahwa kita itu akan memasuki bulan Ramadan. Hanya tinggal beberapa hari saja. Kami sampaikan Ibu, bulan Ramadan ini adalah bulan paling agung, bulan mulia dan bulan penuh keberkahan. Saat bulan Ramadan datang itu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, nilai-nilai ibadah kita dilipat gandakan, doa-doa kita diijabah, dosa-dosa kita diampuni. Bahkan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Alhamdulillah. Ini tidak ada di luar bulan Ramadan Ibu. Setan-setan dibelenggu. Ini kita mikir jadinya sekarang, kalau setannya dibelenggu terus kita masih seneng maksiat, jangan nyalahin setan itu berarti nafsu kita. Jadi musuh kita itu kan di samping setan ada hawa nafsu Bapak-bapak. Kalau setannya sudah dibelenggu terus kita masih seneng riba, masih seneng bermaksiat, berarti ini bukan bisikan setan. Itu adalah nafsu yang sudah terlalu apa Bu? Terlalu kita manjakan gitu loh, sehingga setan dibelenggu pun itu maksiat tetap jalan. Nah Ibu Bapak yang saya muliakan, saya sampaikan dengan jujur bahwa di zaman ini manusia atau kita semuanya ini hidup penuh dengan kemudahan. Betul apa betul Bu? Kita itu hidup penuh dengan kemudahan. Segala sesuatunya dibantu oleh teknologi, sehingga hidup itu terasa praktis, komunikasi gampang, urusan-urusan menjadi ringkas. Betul Pak? Betul? Tadi Ibu masak di rumah, nggak kena asap kan wajahnya kan? Karena masaknya pakai magicom. Kita cuma kayak gitu aja, masalahnya klik tombol aja. Kita zaman dulu itu Masya Allah, generasi kakek nenek kita itu kalau masak itu waktunya habis sampai zuhur itu hanya di dapur saja itu.
masak itu. Sekarang ibu bisa dalam satu waktu bisa masak, bisa nyuci, bisa nonton drakor gitu ya, bisa menanti COD datang, kurir datang, itu hari ini tuh mudah banget hari ini tuh. Harusnya tidak boleh ngeluh lagi karena memang dunianya sudah dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi saya sampaikan, di balik kemudahan-kemudahan itu Bapak Ibu, ada banyak sekali manusia-manusia, banyak banget manusia yang hatinya itu penuh dengan kegelisahan. Betul Pak? Betul. Karena efek dari zaman teknologi itu Bapak Ibu, waktu itu terasa berjalan cepat sekali. 24 jam dalam sehari semalam ini seolah-olah tidak cukup itu Bapak. Tidak cukup. Ada target-target yang belum terpenuhi, ada ambisi-ambisi yang tidak kunjung selesai gitu ya. Akhirnya pikiran tidak tenang, jiwa selalu dikejar-kejar oleh keinginan yang tidak kunjung ada ujungnya. Ini salah satu efek daripada kita berada di dunia modern itu. Nah, oleh karenanya puasa datang. Nah, ini Bu, oleh karenanya puasa datang. Untuk apa? Ini adalah cara Allah agar menghentikan gejolak-gejolak yang ada pada hati dan jiwa kita. Jadi puasa itu Bapak-bapak, Ibu-ibu adalah cara Allah untuk menghentikan ambisi-ambisi yang ada dalam dada kita. Cara Allah agar hati kita menjadi lebih tenang, jiwa kita menjadi lebih tertata. Alhamdulillah. Ibu bapak yang saya muliakan, kita itu mohon maaf ini, kita itu lelah, capek, lelah itu bukan karena kurang makanan, betul apa betul? Tapi kita tuh capek, lelah karena kebanyakan keinginan. Keinginannya terlalu banyak. Hidup kita tuh gelisah, bukan karena hidupnya yang sulit kalau kita mau jujur Ibu, tapi karena ada nafsu yang tidak pernah kunjung reda. Makanya kita dipaksa sama Allah tuh. Ramadan datang, terus puasa seolah-olah bilang, abang-abang, ayu-ayu, bapak-bapak, ibu-ibu, berhenti sejenak. Itu seolah-olah puasa itu gitu. Berhenti sejenak, berhenti mengejar, berhenti memaksa, berhenti merasa untuk memiliki segala sesuatunya, begitu Ibu. Inilah puasa. Nah, ketika hati kita sudah lapang, ketika ego kita sudah kendor, ketika ambisi kita sudah redup, insya Allah hati menjadi tenang, jiwa kita menjadi tertata. Alhamdulillah. Itu salah satu kehebatan puasa. Makanya kita insya Allah besok sambut puasa dengan sukacita. Ibu yang saya muliakan, ketika kita ingin bertemu dengan kawan saja kita bersih-bersih diri, betul apa betul? Ketika kita ingin bertemu dengan seseorang saja kita berbenah diri, memakai baju yang pantas gitu. Apalagi yang akan kita jumpai ini 30 hari non-stop, hari yang penuh keberkahan dan kemuliaan. Oleh karenanya perlu kita siapkan. Saya mau menyampaikan 4, ini biasanya sampai jam berapa? Iya, saya sampaikan 4, ada 4, saya sampaikan semua, atau saya sampaikan 2, terus besok undang lagi yang 2? Oh, besok undang lagi ya? Kata ibu, bisa aku nggak undang Ustadz lagi, aku mau ganti. Oke, kita sampaikan 4 ya, dalam rangka menyambut datangnya bulan Ramadan. Yang pertama, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Al-Ghunyah menyampaikan, sambutlah Ramadan dengan mensucikan jiwa, dengan bertaubat dari hal-hal yang tidak baik. Jadi ibu bapak yang saya muliakan, agar kita itu menjadi pribadi-pribadi yang bersih saat Ramadan, kita memperbanyak taubat atas segala dosa-dosa kita. Dosa kita sedikit apa banyak, Bu? Berapa kira-kira? Sudah pernah ngitung apa belum? Makanya ibu ketawa-ketawa terus. Pak DP sudah ngitung? Saya pernah ngitung ibu, ini saya kasih rahasianya. Saya pernah ngitung dosa.
Waktu itu usia saya 40 tahun. Jadi saya hitung berapa sih dosa saya gitu. Saya mikir dalam 1 tahun itu kita menjalani hari itu 365 hari 1 tahun. Kemudian saya kalikan 40 Bu, ketemunya itu 14.600 hari. Itu 365 kali 40. Saya mikir segitu banyaknya. Jadi hari ini yang usianya 40 tahun Bapak, itu usianya di dunia ini berarti sudah hidup 14.600 hari. Itu sudah ngabisin beras berapa kintal saja itu Bu. Bu, banyak banget gak kehitung itu. Nah saya mikir Bu, andai kata saya dalam 1 hari melakukan dosa 1 saja, andai kata dalam 1 hari saya melakukan kesalahan 1 saja, maka dosa saya yang waktu itu usianya 40 tahun sudah 14.600 dosa. Itu banyak banget dosa, berhenti Masya Allah. Itu kalau 1. Padahal dosa itu kan bukan 1, 2, 3, 4, 5, bukan angka-angka. Dosa itu bisa langsung besar gitu. Karena tergantung apa yang kita lakukan maksiatnya dan dengan siapa kita berbuat dosa. Jadi dosa kita sedikit apa banyak kok? Banyak banget. Oleh karenanya kita disuruh bertaubat sebelum Ramadan datang. Kalau kawan saya itu menyampaikan begini, begitu banyak dosa telah kulakukan, akankah engkau ampuni? Namun ku yakin engkau maha penyayang pada hambanya yang berserah diri. Kita istighfar bersama-sama yuk. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Hidup di dunia sebentar saja, sekedar mampir sekejap mata. Jangan terpesona, jangan terpedaya. Akhirat nanti tempat pulang kita. Akhirat nanti hidup selama-lamanya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Kasih sayang Allah sungguh mempesona. Betapapun kita selalu mengkhianatinya, tiada terputus curahan rahmatnya. Selalu dinanti bertaubat padanya, selalu dinanti kembali padanya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sallu ala nabi
Nabi Muhammad. Ibu bapak yang saya muliakan, yang pertama kita bertaubat, kita evaluasi diri. Evaluasi diri itu maksudnya mengenang perilaku buruk kita, kemudian kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga harapannya adalah harapan Syekh Abdul Qadir Jilani dalam kitab Al-Ghunyah itu, kita nanti bertemu dengan Allah, hati kita sudah bersih, nanti kita sesama ini kan nanti salam-salaman ya, dengan Allah bersih, dengan sesama kita juga bersih, dan kita menyambut Ramadan yang suci. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua adalah persiapan ilmu, Ibu. Persiapan ilmu. Rasulullah menyampaikan min shaimin laisa lahu min siyami ilal wal athar. Begitu banyak orang-orang yang puasa tetapi tidak memperoleh pahala apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja. Jadi ibu-ibu yang saya muliakan, apa sekarang ini kan hampir tiba nih Ramadan. Untuk mendengar ceramah-ceramah Ustadz tentang Ramadan sepertinya sudah nggak memungkinkan. Nah, ibu bisa di HP itu loh, Bu. Kita kan punya HP semua ya. Kita tuh hari itu sakti loh, Bu. Ibu yang sekarang bawa HP itu, misalnya kepengen Ustadz Abdul Somad, ketika Ustadz Abdul Somad, dia mau ceramahin kita, Bu, tanpa bayar, ya tanpa belikan tiket pesawat. Ibu kepengen Buya Yahya, muncul tuh Buya Yahya. Terserah ibu tuh yang maunya Ustadz siapa. Ya kadang-kadang ibu yang dipencet Sahri ini masalahnya kan. Jadi tidak ada tausiah gitu. Jadi ibu-ibu ilmu ya, apa sunah-sunahnya puasa, apa saja yang membatalkan pahala puasa gitu ya. Puasanya kita termasuk terburu-buru atau tidak. Halo Ibu. Ibu kalau berpuasa terburu-buru atau khusyuk? Khusyuk ya. Tanda-tandanya puasa terburu-buru itu Ibu tahu? Tanda-tandanya puasa ibu nggak khusyuk itu jam 1 siang habis duhur sudah mulai masak di dapur untuk berbuka puasa. Nah ini tanda-tandanya puasanya nggak khusyuk. Jadi ibu kalau berbuka itu nanti persiapannya jam 4 atau jam 5 nggak apa-apa lah gitu. Pokoknya kita zikir, wirid, sholat sunnah sesuka kita gitu. Nah termasuk ini spesial, saya menyampaikan ke bapak-bapak. Halo bapak-bapak. Momen puasa, momen Ramadan ini bapak-bapak, ada satu peristiwa yang seharusnya bapak tahu, dan peristiwa itu menyentakkan hati kita para suami bahwa istri-istri kita itu adalah memang luar biasa jasanya kepada kita. Saya ini Bu, terus terang saja, dulu saya dengan istri itu galak awal-awal tuh, tapi sekarang sudah agak jinak ya deh ya. Dan itu saya terinspirasi saat Ramadan Ibu, serius. Saya mikir gini, bapak-bapak semuanya yang hadir di sini itu kalau jam 5 sore itu kan sudah mandi tuh, sudah scroll WA gitu, santai-santai menunggu buka puasa. Sementara istri kita itu Bapak Ibu, istri kita itu sibuk di dapur mempersiapkan buka puasa. Padahal istri kita juga lapar juga seperti kita. Istri kita itu puasa juga seperti kita, tapi mereka tidak mempedulikan kelaparannya demi bapak ibu, demi kita semuanya, demi anak-anak kita berjibaku di dapur. Kalau bapak memang cinta sama istri, coba sekali-kali mencium istri itu saat istri aromanya bawang merah, bawang putih, aromanya cabai itu loh, dengan keringat yang bercucuran di dapur. Coba bapak mulai besok itu. Intinya adalah tidak se ekstrim itu ya, tapi intinya istri memang luar biasa, harus kita hormati, harus kita bahagiakan, nggak boleh galak-galak lagi Ibu. Kemudian ketika jam 3 pagi kita masih tidur, istri kita nggak pernah bangunin kita, tapi dia tiba-tiba datang ke dapur memulai masak, entah masak baru atau ngengetin sayur, tahu ngengetin ya Bu? Memanasin sayur itu. Kemudian setelah semuanya siap, baru membangunkan kita semua laki-laki itu. Kita pun dibangunkan juga kadang-kadang susah gitu kan, bolak-balik gitu. Nah inilah perjuangan istri-istri yang harus kita hormati. Jadi bapak-bapak, halo bapak-bapak,
Jangan ibu hati ya, saya ngomong kayak gini ya. Memang kita harus sadar, menyadari bahwa ternyata istri-istri kita adalah layak menjadi ratunya bidadari di surga nanti. Amin Allahumma amin. Kemudian yang ketiga, persiapan maliyah, persiapan harta itu. Kita mempersiapkan materi di bulan Ramadan bukan untuk foya-foya, bukan untuk membeli makanan berbuka atau makanan untuk sahur dengan cara berlebihan, bukan. Tapi kita mempersiapkan materi ini untuk sedekah, untuk menopang infak kita selama bulan Ramadan. Ibu yang saya muliakan, ada satu hadis mengatakan begini. Rasulullah bersabda, barang siapa yang memberi makan buka puasa, maka dia akan memperoleh 3 keutamaan. 1, dosa-dosanya diampuni, alhamdulillah. Yang kedua, dibebaskan dari api neraka, alhamdulillah. Yang ketiga adalah dia memperoleh pahala orang yang berpuasa tadi tanpa mengurangi pahala sedikit pun dari orang yang berpuasa itu. Kalau kita memberikan makan orang yang berbuka puasa. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, tidak semua kami punya makanan untuk diberikan orang berpuasa saat berbuka. Ini bagaimana wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan, kalian akan dapat pahala yang tadi saya sebutkan, walaupun memberi buka puasa susu yang dicampur dengan air. Artinya itu susunya sedikit dicampur dengan air, atau memberikan buka puasa 1 butir kurma, atau memberikan buka puasa seteguk air saja. Itu kita bisa memperoleh pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala sedikit pun. Alhamdulillah. Jadi ibu, kalau ibu targetkan dalam bulan puasa besok saya akan nyumbang sedekah selama 1 bulan itu 60.000, ini misalnya contoh ringan, 60.000. Air mineral entah aku entah apa yang gelas itu 1 box berapa Bu? 1 dus harganya 20. Isinya berapa? 48. Berarti kalau kita punya 60.000 berarti dapat 2 ya? Dapat 2. Dapat 3. 48 kali 3 berapa? Nampak matematikanya parah. Berapa? 144. Hanya modal 60.000, ibu dapat 144 aqua gelas atau air mineral gelas. Nah ini ibu, misalnya 3 ini, 1 ditaruh di Masjid Al-Ikhlas, 1 ditaruh di Masjid Nurul Iman, yang satunya lagi ditaruh di Mutathahirin. Mereka minum yang 144 itu diminum orang di situ. Ibu seolah-olah puasa selama berapa hari? Puasanya kita 30 hari, ditambah tadi itu 144 ditambah 30 berarti 174. Di catatan amal kita dalam tahun ini, ibu bapak persatuan kita itu telah melaksanakan puasa sebanyak 174 puasa. Jadi di antara kita Bu, kita bisa, walaupun real kita puasanya hanya 30 hari, tapi dalam catatan amalnya kita puasanya 1000. Kita puasanya 500 gitu. Tergantung kita ngasih orang berbuka puasa berapa. Nah, ketika besok ibu-ibu mau pulang kampung, saya pesen ini, belilah kurma 1 kilo, nanti dibungkusin kecil-kecil 3 itu. Nanti ketika jelang buka, nanti di jalan itu kan misalnya banyak orang tuh berhentilah, taruhlah orang-orang yang di pinggir jalan tuh, taruhlah anak-anak, kasih anak-anak, itu luar biasa ibu. Jadi tidak harus beribu-ribu memberikan buka puasa, itu tidak harus menu prasmanan gitu, bukan. Tapi walaupun 1 butir kurma, walaupun sedikit susu yang dicampur dengan air, walaupun seteguk air saja. Ini Bapak Ibu yang saya muliakan, oleh karenanya jangan sampai Ramadan lewat tanpa sedekah, jangan sampai Ramadan lewat tanpa infak, jangan sampai Ramadan kita pergi tanpa ada santunan. Pastikan kita berinfak, bersedekah. Bahkan dalam perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah, itu ada satu hadis Bu,
Rasulullah menyampaikan ro'aitu lailata usriyadi alal babil jannati maktuba. Kata Rasulullah, saya melihat pada suatu malam saat saya diisrakan, saya melihat ada tulisan di pintu surga. Tulisannya itu begini, as-sodaqatu bi asri amthaliha. Sedekah itu akan dibalas 10 kali lipat. Sedekah itu akan dibalas berapa, Bu? 10 kali lipat. Wal qardu bi thamaniyata asyara, dan meminjamkan itu akan dikembalikan oleh Allah 18 kali lipat. Ini ada sabda Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah bilang, wahai Jibril, kenapa kok meminjamkan lebih banyak diganti sama Allah? Kata malaikat Jibril, kalau kita sedekah belum tentu orang itu membutuhkan. Betul? Tapi kalau meminjamkan itu orang itu pasti sedang butuh. Saya pinjam penanya ya, berarti dia butuh banget pena itu. Ketika kita meminjamkan, Allah akan ganti berlipat-lipat. Alhamdulillah. Kemudian yang terakhir adalah persiapan spiritual keluarga. Mohon Ibu, sebelum puasa datang, kumpulkan suami, kumpulkan istri, kumpulkan anak-anak, ngobrol santai tapi khusyuk. Pasang target-target amalan Ramadan. Misalnya, ayo nak, tahun ini target kita adalah tarawih tidak bolong lagi. Tahun ini kita baca Al-Quran khatam ya, 2 kali khatam baca Qurannya. Oh, nanti kita sedekah sekian. Terus nanti kita kalau puasa Syawal, dari tanggal 2 Syawal kita udah mulai puasa biar masih semangat. Nah, ini semua keluarga tuh harus tahu. Apa tujuannya? Kok harus tahu? Agar saling ingat mengingatkan. Nah, ketika keluarga kita sudah saling mengingatkan, insya Allah keluarga kita akan menjadi keluarga yang bisa menjalani puasa Ramadan dengan penuh makna, dan hasilnya adalah la'allakum tattaqun. Semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini menjadi orang-orang yang bertakwa semuanya. Amin Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.